di ranch. Nah, pengalaman nonton film kemudian bekerja di pertanian di Australia itu yang membuat Anda katanya kemudian bercita-cita menjadi petani Saya kaya kemudian raya. mimpi. Oh, Saya mimpi dalam arti menginginkan menjadi petani seperti petani di Australia. Nah, tapi kemudian Anda merasa mimpi Anda ini adalah suatu kesalahan atau sesuatu yang tidak tepat, dan Anda dipermalukan oleh seorang pastor Belanda. Betul. Apa yang terjadi waktu itu? Tiba-tiba saya bertemu dengan seorang Belanda pakai jubah pastor. Jubahnya itu putih kan biasanya. Ini abu-abu. Oke. Karena banyak debu. Oh alah. Iya. Kotor gitu loh. Ketemu di mana ini? Ya ketemu, dia suka di daerah mana? Di Jogja. Okay. Dia keluar masuk di Gunung Kidul. Okay. Ada banyak orang miskin katanya di sana, kelaparan dan sebagainya. Saya mengatakan apa yang dikerjakan? Yang bantu mereka, bagaimana supaya mereka bisa survive. Dan itu diceritakan sedemikian rupa. Ini seorang pastor tidak pernah bicara tentang agama, tapi bicara tentang keberdayaan masyarakat. Lalu tiba-tiba saya merefleksikan pada diri sendiri, loh, pastor ini membantu rakyat miskin di desa-desa, kok saya ingin menjadi orang kaya di Kalimantan. Terus apa, setelah malu apa yang Anda lakukan? Dan saya ingin mengetahui lebih banyak apa yang beliau lakukan. Dan saya mengikuti ceramah-ceramahnya, mengikuti perjalanan-perjalanannya. Saya menjadi tahu keadaan masyarakat kita yang sebenarnya sangat memprihatinkan. Dan pastor ini mempunyai kegiatan yang disebut Gerakan Sosial Ekonomi Pancasila. Gerakan Sosial Ekonomi Pancasila. Maksudnya adalah mendorong supaya masyarakat bergerak, memperbaiki keadaannya sendiri dengan saling membantu. Ini pastor Belanda kok tahu soal Pancasila ya? Pastor Belanda ini kan menjadi warga negara Indonesia. Okay. Dan kemudian dia bersama-sama dengan Uskup Agung Semarang, Monsinyur Sugio Pranoto, mendirikan organisasi buruh Pancasila, petani Pancasila, nelayan Pancasila. Boleh tahu namanya pastor ini? Pastor Dijkstra, John Dijkstra. Masih ada atau sudah tidak ada? Beliau meninggal pada usia 92 pada tahun 2003. Sebagai warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia. Oke. Nah, dengar-dengar Anda kemudian bergabung dalam Gerakan Sosial Ekonomi Pancasila. Setelah mengikuti ceramah-ceramahnya dan mengikuti perjalanan-perjalanan yang beliau lakukan, saya mengatakan kepada beliau, dan setiap hari saya merefleksikan diri sendiri, saya merasa jangan-jangan ini yang saya cari. Saya enggan di dunia politik, enggan di dunia bisnis. Barangkali pembangunan sosial ini adalah jalan yang harus saya tapai. Saya bilang kepada beliau, saya menulis surat pada beliau, Romo, kalau saya selesai studi saya akan bergabung pada Gerakan Pancasila, dan saya ingin mengabdikan diri pada Gerakan Tani. Nah, ini kan saya akan tanya, ya, sebagai tanda kutip pembela masyarakat kecil, apa ketidakadilan yang masih Anda rasakan yang terjadi pada masyarakat kita di Indonesia berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila? Kita rehat sejenak, ikuti terus juga. Pak Bambang, menarik sekali ya cerita Anda, mengapa sampai kemudian Anda sering dikaitkan dengan istilah petani Pancasila. Nah, tapi kalau tadi Anda cerita tentang nilai-nilai Pancasila ya, kemudian dalam praktek kehidupan sehari-hari, tapi boleh tahu nggak, banyak orang yang meragukan atau masih ada orang yang meragukan bahwa nilai-nilai Pancasila itu masih relevan di abad sekarang ini. Kalau dari pemahaman Anda? Sangat relevan. Apa relevansinya? Relevansinya sebenarnya terletak pada prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang ada di Pancasila sendiri. Sebenarnya kalau kami merefleksikan perjalanan gerakan Pancasila, sosial ekonomi itu, sebenarnya berangkat dari
kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi karena rasa kemanusiaanlah kemudian sejumlah orang itu tertarik untuk membantu sesamanya. Itu satu prinsip yang penting. Yang kedua kemudian yang diperhatikan adalah bagaimana memperjuangkan keadilan sosial. Itu juga satu prinsip dari Pancasila. Dan ini semuanya hanya bisa berlangsung ketika kita mempunyai iman yang dilandasi oleh ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saya rasa bergerak memberdayakan masyarakat itu tidak lain adalah mengaplikasikan, menerapkan prinsip-prinsip yang ada di Pancasila. Relevansinya ya, menarik. Nah, baru-baru ini pemerintah kan membentuk sebuah lembaga ya, unit kerja presiden untuk pendalaman ideologi Pancasila. Saya ingin dengar pendapat Anda. Ini suatu langkah yang menurut saya harus didukung dan dibantu sebisa mungkin oleh warga negara Indonesia seluruhnya. Kenapa? Karena inilah satu cara untuk melestarikan kebinekaan Indonesia dan satu cara untuk menggotong royongkan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Baik, nanti saya akan minta tanggapan Anda lebih jauh ya tentang prinsip keadilan yang ada di dalam sila-sila Pancasila. Tapi saya ingin ke Mas Yudi, Mas Yudi Latif ya. Mas Yudi sebagai Kepala UKP Pancasila, saya singkat aja seperti itu ya. Pertama Mas Yudi bisa perkenalkan siapa-siapa anggota yang hadir di hari ini UKP Pancasila? Antara lain yang hadir malam ini adalah Bapak Tri Sutrisno, kemudian Sekretaris Dewan Pengarah Pak Wisnu, dan anggota Dewan Pengarah Pak Sudamek. Ya. Selain itu kami juga di Dewan Eksekutifnya ada saya sendiri, kemudian Deputi Bidang Advokasi Pak Profesor Haryono, dan kemudian ada Dr. Silverius Soni Suharso, dan beberapa tenaga ahli yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, nanti durasinya habis ya. Dan ada Romo Beni di sini ya. Baik, jelaskan secara sederhana supaya mudah dipahami. Pohon kebangsaan Indonesia itu tidak bisa dengan sendirinya tumbuh subur tanpa dirawat, dipupuk, dan pencahayaan yang cukup, gitu loh. Jadi tidak dengan sendirinya bangsa ini akan berjalan baik-baik saja. Memang di sini ada cahaya-cahaya, ada pemupuk-pemupuk, perawat-perawat. Tapi seorang Nanang, Pak Bambang, hanya satu kunang-kunang kecil aja di luasnya kegelapan langit Indonesia itu. Tapi kalau kita menemukan jutaan kunang-kunang pada saat yang sama, memijarkan cahayanya, maka Indonesia jadi lautan cahaya. Ya. Ya. Jadi tugas dari lembaga ini apa? Nah, maka perlu ada sinergi, perlu ada kepakan saya bersama, perlu koordinasi. Tidak bisa hanya satu simpul-simpul yang berserat. Maka tugas dari unit kerja ini persis adalah menjadi satu institusi yang mengorkestrasikan gerakan-gerakan kebajikan ini. Unit ini memang untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian supaya berbagai inisiatif yang ada di berbagai lembaga negara dan masyarakat itu juga memiliki satu struktur perencanaan yang terus-menerus yang juga terkendali. Ada ketakutan bahwa lembaga ini akan jadi alat politik bagi penguasa ya. Untuk membungkam, memberangus mereka yang tidak sependapat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau ada yang ketakutan atau takut, lalu jawaban Anda apa? Pertama itu saya kira pro kontra sesuatu yang sehat. Karena dengan pro kontra membuat kita lebih hati-hati dan juga lebih menyimak suara-suara yang berbeda. Suara-suara yang berbeda itu membuat kita punya feedback, membuat kita juga bisa lebih hati-hati untuk tidak terjerembab ke dalam kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Baik,
kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, lepas dari nilai-nilai yang ideal sekali di dalam Pancasila, tetapi bolehkah Anda menyuarakan juga perasaan atau pikiran-pikiran masyarakat kecil yang sampai detik ini mungkin masih merasakan ketidakadilan atas mungkin ketidaksempurnaan atau penyimpangan dari penerapan nilai-nilai dalam Pancasila? Yang sekarang ini menjadikan kami sangat prihatin karena semakin menyadari dan melihat betapa desa-desa itu dalam proses pembangunannya mengalami marginalisasi yang luar biasa. Konkretnya apa itu? Desa-desa itu adalah akar-akar dari pohon besar yang namanya Republik Indonesia. Tetapi selama puluhan tahun desa-desa itu dimarginalisasi melalui sejumlah modal. Pertama, modal SDM, manusia. Karena pendidikan, orang-orang desa, contohnya saya juga, keluar dari desa dan tidak bisa kembali lagi. Karena mencari kehidupan yang lebih baik di kota. Itu hampir semua yang terdidik sekarang adalah melakukan itu, dan itulah yang disebut sebagai brain drain, otak keluar dari desa-desa. Baik, tentu Anda dan teman-teman punya usulan atau solusi yang mungkin bisa disampaikan dalam konteks juga apa peran yang dimainkan oleh UKP Pancasila ini. Kita harus bergotong royong. Siapa kita? Pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, semuanya harus bekerja sama untuk meningkatkan keberdayaan desa melalui sejumlah infrastruktur, membangun lembaga keuangan mikro yang memungkinkan lembaga-lembaga perbankan bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan mikro itu menyalurkan dana yang diperlukan di desa-desa. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Oh iya, boleh ya? Boleh ya, ini saya punya. Saya kalau orang berterima kasih saya senang sekali. Ini, ini dari majalah Trubus itu menerbitkan buku-buku hama penyakit tanaman. Wah, penting ini untuk menyuburkan rambut. 100 plus herbal Indonesia. Ini buku-buku yang kami kerjakan. Baik. Dan saya dengar nanti seluruh penonton akan dapat majalah Trubus. Majalah Trubus. Tapi untuk Pak Andino ya masih ada satu lagi yang penting. Ini penting sekali. Wow. Dan itu doa saya semoga semuanya berjalan lancar. Terima kasih. Ini teman-teman di Trubus ketika mendengar bahwa saya mau diundang Pak Andino ya langsung membuat ini, Pak. Bukan pupuk ya? Lainnya. Saya takut pupuk untuk menyuburkan rambut saya. Itu bisa dibuka ya? Boleh dibuka, Pak? Iya. Ya. Wah, gairah sang penyebar inspirasi. Aduh, terima kasih. Durian, keren banget ya. Loh, tapi kok di depan saya ada sapi? Kita membutuhkan sapi supaya kita bisa minum susu setiap hari. Terima kasih Pak Bambang, matur nuwun sangat ya, terima kasih. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena Giring Niji dan Gio Wibowo akan saya undang. Tapi untuk apa ya? Saksikan terus Kick Andy. Kalau ada yang ingin merubah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, kita taruh handphone kita matikan internet kita turun ke jalanan dan kita bela Pancasila.